Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, masih di suasana lebaran, masih bersama saya Anggi Nurvana, JMWTC Menusa, founder dari olahair.com, dan kali ini masih di 3 Minute Water Treatment. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sign of pollutant in water. Maksudnya apa tuh? Sign of pollutant in water. Ya, jadi dia adalah tanda-tanda tentang adanya cemaran ataupun mineral di dalam air. Ini penting sekali untuk teman-teman ketahui. Kenapa penting? Penting sekali bagi teman-teman khususnya yang bergerak sebagai mengaku sebagai kontraktor water treatment atau sebagai water treatment engineer ataupun mungkin operator yang mau menanjak karirnya sebagai engineer. Ini penting untuk diketahui. Dan ini biasanya materi hanya saya bagikan kepada para peserta seminar in-house saya. Nah, karena ini kebetulan lagi suasana PSBB yang entah kapan berakhir ya, dan saya bete gitu. Akhirnya saya buat deh nih materi ini. Oke, udah siap? Langsung saja. Yang pertama, kita akan nih saya bikin listnya karena agak panjang ya. Jadi, pertama kita akan bahas tentang tanda-tanda anorganik material. Pertama adalah besi. Kita tahu besi itu hampir bisa kita temui di semua bidang kehidupan. Dan besi itu adalah salah satu unsur mineral yang unik karena dia ada di Al-Quran. Dia kalau nggak salah ada di surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid itu surat ke-57 di Al-Quran. Ini unsur yang menarik sekali. Nah, menariknya lagi, dia itu ternyata kadang kita jumpai di dalam air. Bagaimana kita bisa menjumpai dia? Kita kadang menemukan tanda-tanda di mana besi. Biasanya kita menemukan di sekeliling, misalkan kita punya wastafel atau kita punya keramik ya seperti ini ya, tuh kita bisa lihat ada tanda-tanda namanya kerak, tak karat, tanda karat warnanya kuning ya, itu berarti kemungkinan besar air tersebut mengandung besi. Atau mungkin kita juga bisa lihat kadang-kadang untuk membuktikan, misalkan air itu bening ya, cuman lama-kelamaan dia menjadi kuning gitu. Itu juga kemungkinan air mengandung besi. Besi ini biasanya kita temukan banyak terkandung di dalam air sumur bor ya. Dan dia sebenarnya penanganannya cukup mudah. Teman-teman bisa menggunakan suatu koagulan, maka dia bisa mengendap dengan mudah. Yang kedua, dia adalah mangan. Nah, mau mangan opo rek? Bukan. Mangan di sini adalah kependekan dari manganis, yaitu suatu masih unsur logam. Logam dengan kodenya dia Mn. Nah, dia berarti mangan. Dia biasanya ditemukan di dalam air. Dia akan memberikan warna lebih pekat daripada besi. Dia warnanya agak-agak hitam, cenderung ke hitam. Seperti itu. Ini saya cukup banyak menemukan air yang mengandung mangan di daerah Kalimantan ataupun di daerah Sumatera. Karena orang bilang ini air gambut. Maaf Pak, ini bukan air gambut. Karena air gambut nanti akan saya jelaskan juga, dia berbeda dengan air mangan. Air mangan itu adalah air yang mengandung mangan dalam jumlah banyak. Biasanya dia kalau ada besi, dia biasanya ada mangan di sana. Dan dia juga sama, dia mudah teroksidasi sehingga memberikan warna yang cukup hitam atau coklat seperti itu. Dan ini tidak bagus sih kalau kita pakai untuk badan karena dia punya sifat korosif dan juga dia sifatnya memberikan bekas warna juga. Bayangkan kita punya baju ya warna putih, kita cuci pakai air mangan tuh, besok jadi krem. Canggih sekali kan? Sikat gigi pakai air mangan, besok gigi putih menjadi coklat. Nah, kalau teman-teman yang suka pengen misalkan pengen agak-agak hitam, agak-agak coklat gitu sih nggak apa-apa, silahkan mungkin pakai ini. Cuman ini berbahaya juga kalau bisa sampai sempat terminum atau dalam jangka waktu cukup banyak, misalkan dia memiliki ada batasan racunnya yang mungkin kemungkinan tidak bisa diterima oleh tubuh. Nanti kita bisa kena gagal ginjal seperti itu. Nah, ini dia tanda-tandanya seperti itu. Kemudian cara menanggulanginya sebenarnya mudah. Biasanya nanti teman-teman, saya akan ada materi selanjutnya. Tapi untuk sementara teman-teman bisa menggunakan metode pengendapan. Kalau bisa menemukan air seperti ini, teman-teman di rumah bisa beli blower kecil, mungkin blower akuarium. Jadi di tempat tangki penampungan airnya
Tio pakai blower akuarium itu. Mungkin yang harga-harga 500-an itu yang Jebo itu cukup bagus juga ya. Oke, selanjutnya kita ada namanya lime. Lime itu, nah ini lime itu kapur ya. Biasanya orang bilangnya disebut ada hardness. Ini seperti ini nih dia. Nah, kapur dia sebutnya hardness. Dia juga membentuk scale. Biasanya kita akan menemukan scale-nya itu bentuknya scale itu kraknya itu warna putih. Warna putih. Di mana dia biasa muncul? Dia biasanya muncul di air-air yang dekat dengan gunung. Nah, atau air, tapi di mana juga suka muncul juga sih. Ciri-cirinya kalau bisa dia itu biasanya airnya berasa agak manis. Berasa agak manis. Dia berasa agak manis. Dia juga meninggalkan bekas warnanya agak-agak putih. Jadi misalkan teman-teman mencoba memasak air, misalkan kadang-kadang di gunung gitu ya. Nanti biasanya di pancinya dia ada apa? Ada bekas warna putih, lama-lama bergerak dan itu adalah scale, lime scale. Nah, dia bahaya atau enggak? Kalau misalkan dalam jumlah sedikit sih dia enggak terlalu bahaya, tapi kalau bisa teman-teman punya bejana tekan ataupun boiler, dia lama-lama bisa membuat scale yang bisa menurunkan pressure boiler sehingga tidak efektif, sehingga dalam satu atau dua titik dia terjadi sumbatan, dia juga bisa menyebabkan suatu blower terjadi overpressure dan menyebabkan nanti lama-kelamaan ada ledakan di sana. Cara menanggulanginya seperti apa? Kita akan bahas juga di materi selanjutnya. Cuma sementara teman-teman bisa menggunakan softener, bukan softener soften ya. Softener dia bisa menggunakan juga EDTA, cukup banyak untuk menanggulangi ini. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Oke, next ya kita akan ada namanya Silica scale. Nah, ini mirip seperti lime scale. Dia warnanya dia agak-agak ungu. Nah, unyu-unyu gitu deh. Jadi dia warnanya ungu, dia juga membuat suatu seperti scaling crack juga. Dia biasa terjadi di pipa, di kettle atau di yang lainnya. Seperti itu dia tidak begitu biasanya dia tidak begitu masalah untuk sistem air bersih, tapi dia akan memiliki masalah tersendiri untuk kita yang membuat sistem untuk suatu boiler. Dia juga akan membuat scale yang menutup beberapa permukaan sehingga terjadi ketidakstabilan pressure seperti itu. Untuk menanggulangi ini kita bisa pakai softener juga, atau kita juga bisa menggunakan EDTA juga bisa, atau menggunakan RO dan beberapa teknik yang lainnya seperti itu. Kita juga masih ada kalau di kadang-kadang di air selanjutnya ya. Di air itu kita ini jarang sih dia. Di air kalau misalkan tiba-tiba dia ada warnanya hijau gitu kan, atau yang endapan yang warnanya hijau agak menyala, itu biasanya chrome, tapi biasanya teman-teman nggak nemu ini. Cuman biasanya anorganik material di dalam air itu yang biasanya kita paling menemukan ada besi, mangan, silika, dan satu lagi adalah lime atau kadang-kadang disebutnya Hans. Oke, itu dia empat anorganik material dan cara untuk mengidentifikasinya di dalam air. Selanjutnya kita masih punya 5 rupanya 5 organic sign water sign of pollutant di dalam air. Yang pertama kita punya air gambut. Nah, tahu nggak teman-teman apa itu air gambut? Oke. Air gambut itu adalah air yang biasanya kita temukan di rawa-rawa, atau kita temukan dia di area sungai yang diairi banyak pepohonan. Nah, oke. Dia itu, nah jadi si air gambut ini biasanya dia punya warna tersendiri, warnanya agak kecoklatan dan juga dia ada baunya khas, tapi dia itu cenderung tidak berbahaya karena dia adalah sari dari akar-akar pohon. Seperti itu. Jadinya dia memang akan meninggalkan bekas warna, tapi dia cenderung tidak berbahaya. Nah, kemudian kita cara membedakannya dengan air mangan seperti apa? Kalau air gambut dari pertama dia keluar ada mengalir di atas sungai, dia tuh sudah berwarna coklat. Tapi dia tidak akan menghilang bekasnya. Tapi kalau misalkan air mangan, warnanya mungkin pertama datang tuh dia bening, ya mungkin seperti air bersih bening, tapi lama kelamaan dia menjadi coklat seperti itu.
Cara menanggulanginya seperti apa? Cukup banyak caranya. Cara yang paling mudah adalah kita mengendapkannya dan memberikan koagulan gitu. Atau kemudian dan cara-cara lain yang lebih baik, kita install di pangkalan bun sana, kita install di beberapa site ya. Ini gambarnya seperti ini. Kita install di sana. Alhamdulillah saat ini sudah running sudah cukup lama ya, beberapa tahun gitu kan, dan hasil cukup bagus. Air yang keluar itu menjadi air bening, air bersih yang bagus sekali, bisa dipakai oleh orang 3 kebun sih. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menemukan air payau. Apa itu air payau? Air payau adalah air yang dimana dia bertemu antara air bersih dan air apa? Dan air garam ya. Jadi dia mungkin ketemu di situ, ada ketemu air laut dan juga ketemu dengan air tawar. Jadi dia rasanya agak-agak asin. Teman-teman bisa menemukan air model ini di pesisir pantai. Indramayu sering kita temukan ya. Betul. Jadi kalau bisa secara kimia, parameter kimia, dia biasanya TDS-nya ada di atas angka 700, 800, dia di atas gitu, sehingga rasanya agak-agak asin. Kadang kita menemukan dia pahit. Kadang kalau yang dalam payaunya parah, kita bisa menemukan 1500. Dia kalau payau di bahasa Inggris di membran RO itu dia disebutnya brackish water. Nah, cara menanggulanginya seperti apa? Kita hanya bisa dengan yang kita bisa proses desalinasi, proses destilasi, kita juga bisa, atau kita juga bisa proses pengembudan. Nah, itu seperti yang dibuat di Pontus ya, itu cukup bagus ya. Saya rekomen banget untuk itu dibuat dalam skala besar. Kita juga bisa buat cukup banyak brackish RO, atau kita bisa buat demin di sana. Nah, kemudian ciri-cirinya dia air payau. Sulit sih dilihatnya. Karena dia mengandung TDS cukup banyak. Hanya saya untuk melihat dia tuh air payau atau tidak, karena dia biasa bening, kita icip-icip aja. Kita colek sedikit aja, sedikit. Nanti kalau banyak batal puasanya. Bukan bulan Ramadan deh. Ya, kita coba, biasanya dia agak-agak pahit ya. Sebelum dicoba, kita tanya dulu ke orang sekitar, ini benar air payau apa? Bukan. Maksudnya kita tanya dulu ini air yang mau kita tes atau jangan-jangan kita sudah mau coba air yang lain ya. Next, ada black water. Black water. What is black water? Black water itu adalah air ya, yang kita bisa sebut air yang terkontaminasi oleh kegiatan domestik, sehingga dia banyak mengandung sulfida. Contoh black water yang paling gampang adalah ergot. Nah, black water, airnya warnanya black kan. Jadi ada kontaminasi di sana, dan air septic tank kita juga disebutnya black water. Yaitu kemudian ciri-cirinya seperti apa? Dia pertama datang itu kadang-kadang hitam, gelap. Tapi kalau udah teroksidasi dia menjadi bening. Cara mudahnya teman-teman bisa ambil, yang paling gampang teman-teman beli Baiklin deh, paling 1000 kan. Ada air got ya, ambil tetesin Baiklin, aduk-aduk. Kalau jadi bening itu black water. Kalau bisa dia nggak bening-bening, berarti dia bukan zat organik yang ada di sana. Kenapa bisa bening ya? Karena dia itu eh, ada proses oksidasi di sana, sehingga zat organiknya itu bisa berubah menjadi hilang di sana, sehingga airnya menjadi bening. Apakah air yang bening itu selalu bagus? Tidak juga. Nanti itu ada pembahasan selanjutnya. Selanjutnya kita punya grey water. Grey water itu dia saudaraan dengan black water. Hanya saya grey water itu tingkat cemaran biologinya dia lebih rendah. Tingkat cemaran dia biasanya dia keluar dari mungkin air kencing ya, kemudian air cuci tangan, kemudian ada kotoran nempel sedikit. Nah, itu baru termasuk grey water. Cara identifikasinya sama dengan black water. Kita bisa kasih kapur di sana. Kalau dia menjadi jernih, itu berarti dia dia termasuk golongan organik polutan water. Jadi, nah ini saya ada cerita lucu ya. Dulu mungkin ada beberapa orang ya, entah di daerah mana, dia menemukan pas gali-gali ke tanah, dia menemukan air yang dia tadinya kotor, berbau gitu kan, warnanya coklat. Lama kelamaan dia menjadi bening karena tidak tahu orang sekitar situ mengira itu air barokah, air berkah diminum. Nah, ada penelitian dari lab, ternyata air tinja. Ya, air tinja, ada septic tank dia gali ternyata.
Jadi itu terjadi karena orang kurang tahu tentang hal tersebut. Jadi untuk semuanya biasanya ini rata-rata yang mengandung zat organik ini dia memberikan bau busuk ya, bau kurang mengenakan gitu sehingga kita bisa curiga dia itu ada mengandung organical polutan. Oke, sobat, itu dia beberapa materi kita untuk Science of Pollutant and Water. Untuk teman-teman yang berminat mengetahui lebih banyak tentang water treatment atau wastewater treatment, teman-teman bisa kontak kami di sini untuk mengikuti training ataupun jasa konsultan dari kami, atau teman-teman bisa akses ke www.olahair.com www.olah Oscar 5 Alpha Halo strip air Alpha India Romeo.com. Nah, teman-teman bisa akses ke sana. Di sana saya bikin udah tulisannya udah sampai ratusan yang membahas tentang water dan wastewater treatment. Teman-teman bisa akses sana. Atau teman-teman sekali lagi kalau misalnya butuh bantuan untuk sebagai kontraktor water treatment, kita bisa bikin RO, demin, kita bisa bikin proses desalinasi, banyak yang kita sudah bikin di beragam tempat. Kita juga bisa bikin special equipment. Maka teman-teman bisa kontak kami di admin@cmindonesia.com atau teman-teman bisa telepon ke kantor kami di 021 7919 7920. Seperti itu. Untuk info lebih lanjut teman-teman bisa akses ke www.cmindonesia.com. Oke, mungkin itu dia materi kita untuk hari ini. Mudah-mudahan saya bisa membagikan hal yang lainnya kepada teman-teman di dalam waktu yang dekat ya. Untuk info lebih lanjut teman-teman silahkan subscribe juga di bawah. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.